Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD kemampuan menjelaskan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri BS Dita Fitri, Agita Riza Kusuma, Ameliana Fitrianti, Arni Nazira, dan Dena Fadliati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian kemampuan menjelaskan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun 5 aspek menjelaskan, yang pertama yaitu akurat. Akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Yang kedua yaitu koheren. Koheren artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan mengandung makna yang berkesinambungan dan saling melengkapi. Yang ketiga, dibenarkan. Artinya, peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu sistematis. Sistematis artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tersusun. Kemudian yang terakhir yaitu prediktif. Prediktif artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dengan mengedepankan pemikiran HOTS, Higher Order Thinking Skills, dan mampu memprediksi tren terbaik di masa depan melalui data yang ada di masa lalu. Selanjutnya yaitu rubrik akurat. Nah, rubrik akurat ini terdiri atas peserta didik akan mendapatkan 3 skor apabila peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana secara akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sementara skor 2 akan diperoleh jika peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang cukup akurat, cukup tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sementara, skor 1 akan diberikan ketika peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang kurang akurat, kurang tepat, dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu skor 0 akan diperoleh jika peserta didik memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang tidak akurat, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya Arni Nazira akan menjelaskan mengenai aspek koheren dan aspek dibenarkan. Yang aspek yang kedua yaitu aspek koheren. Skor 3 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang saling berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skor 2 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skor 1 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang kurang berhubungan dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skor 0 jika peserta didik memberikan penjelasan yang tidak berhubungan dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu aspek dibenarkan. Skor 3 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang sesuai sebagaimana adanya dan dapat dipercaya. Skor 2 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang cukup sesuai sebagaimana adanya dan dapat dipercaya. Skor 1 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang kurang sesuai sebagaimana adanya dan kurang dapat dipercaya. Skor 1 diberikan jika peserta didik memberikan penjelasan yang tidak sesuai sebagaimana adanya dan tidak dapat dipercaya. Baiklah, saya Dena Fadliati akan melanjutkan presentasi. Kemudian ada aspek sistematis. Nah, skor 3 keterangannya ialah memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana dengan cara diatur sangat baik di setiap step by step. Kemudian ada skor 2 memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana dengan cara yang diatur baik masih terdapat beberapa langkah yang belum lengkap dijelaskan. Kemudian ada skor 1 memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana dengan langkah-langkah yang kurang baik. Ada skor 0 memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana dengan langkah-langkah yang tidak baik. Nah, selanjutnya ada aspek
Prediktif, ada skor 3, keterangannya yaitu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang sangat baik dan bersifat mampu memprediksi atau menerka penggunaan pesawat sederhana di masa yang akan datang. Selanjutnya ada skor 2, yaitu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang cukup baik dan bersifat mampu memprediksi atau menerka penggunaan pesawat sederhana di masa yang akan datang. Nah, ada skor 1, yaitu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana dengan cara kurang baik dan bersifat kurang mampu memprediksi atau menerka penggunaan pesawat sederhana di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada skor 0, yaitu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang tidak baik dan bersifat tidak mampu memprediksi atau menerka penggunaan pesawat sederhana di masa yang akan datang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.